Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah model pembelajaran, yaitu model pembelajaran kontekstual. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sari, NIM 25264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Caroline, NIM 2520069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Bruno dengan NIM 25241. Baiklah, kami akan menjelaskan model pembelajaran kontekstual yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Subbab model pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada konsep dasar pembelajaran kontekstual, yang kedua ada komponen pembelajaran kontekstual, yang ketiga prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pengertian model pembelajaran kontekstual. Menurut Nur Hadi Dahlan Usman mengatakan, pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Berdasarkan konsep dasar pembelajaran kontekstual, ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar tidak hanya mengharapkan siswa menerima pelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini penting karena dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, maka materi itu tidak hanya bermakna secara fungsional, melainkan juga tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya diharapkan untuk memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, bagian kedua tentang komponen pembelajaran kontekstual. Menurut Muklis 2012-44, pendekatan pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen utama. Yang pertama, konstruktivisme, merupakan landasan filosofis pendekatan pembelajaran kontekstual bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit melalui sebuah proses. Menurut pandangan konstruktivisme, tugas guru adalah memfasilitasi pengetahuan dengan cara yang pertama, menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Dan yang ketiga, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Yang kedua, inquiry, merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil pemikiran dari seperangkat fakta-fakta, tetapi dari hasil menemukan sendiri. Yang ketiga, bertanya adalah cerminan dalam kondisi berpikir. Bertanya dalam
pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya dimaksudkan untuk menggali informasi, mengkomunikasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Yang keempat, ada masyarakat belajar atau learning community. Ketika menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual di dalam kelas, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Yang kelima, ada pemodelan atau modeling. Adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sebuah contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Selanjutnya, refleksi adalah cara berpikir tentang yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran. Nilai hakiki dari komponen ini adalah semangat introspeksi untuk perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, penilaian autentik. Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari kegiatan bertanya, dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran. Lanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya di bagian ketiga, yaitu mengenai prinsip pembelajaran kontekstual. Prinsip pertama adalah persiapan dan motivasi, menyatakan bahwa jika dalam menyampaikan pesan pembelajaran siswa siap dan motivasi tinggi, hasilnya akan lebih baik. Jika pengetahuan, keterampilan, dan sikap prasyarat untuk mempelajari suatu kompetensi belum terpenuhi, perlu diadakan pembekalan atau matrikulasi. Teknik untuk mendorong motivasi antara lain dengan jalan menunjukkan kegunaan dan pentingnya materi yang akan dipelajari. Kerugiannya, jika tidak mempelajari manfaat atau relevansinya untuk kegiatan belajar di waktu sekarang, di waktu yang akan datang, dan untuk bekerja dalam masyarakat. Prinsip kedua adalah penggunaan alat pemusat perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan lebih meningkat. Semakin memperhatikan semakin berhasil, semakin tidak memperhatikan semakin gagal. Meskipun penting, namun perhatian mempunyai sifat sukar dikendalikan dalam waktu yang lama. Alat pemusat atau alat pengendali perhatian yang paling utama adalah media seperti gambar, ilustrasi, bagan warna-warni, audio, video, alat peraga, penegas visual, penegas verbal, kecerahan, dan lain sebagainya. Prinsip ketiga adalah partisipasi aktif siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, jika siswa aktif, berpartisipasi, dan interaktif, hasil belajar akan meningkat. Aktivitas siswa meliputi aktivitas mental seperti memikirkan jawaban, merenungkan, membayangkan, merasakan, dan aktivitas fisik seperti melakukan latihan, menjawab pertanyaan, mengarang, menulis, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Prinsip keempat adalah perulangan. Perulangan dilakukan dengan mengulangi dengan cara dan media yang sama, maupun dengan cara dan media yang berbeda-beda. Perulangan dapat pula dilakukan dengan jalan menggunakan kata-kata isyarat, seperti sekali lagi saya ulangi, dengan kata lain singkat kata, atau singkatnya, dan lain sebagainya. Prinsip kelima adalah umpan balik. Jika dalam penyampaian pesan, siswa diberi umpan balik, hasil belajar akan lebih meningkat. Umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya. Secara teknis, umpan balik diberikan dalam bentuk kunci jawaban yang benar. Demikian materi yang dapat kami bahas. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.